setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 1 Tawarik 1. Begini firman Tuhan. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Keturunan Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Ush, Hul, Geter, dan Mesek. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab.
Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mitsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Ketura, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Miza. Anak-anak Seir ialah Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dision, Ezer, dan Disyan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shefi, dan Onam. Anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Disyon. Anak-anak Disyon ialah Hamran, Esiban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan, dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah. Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husiam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husiam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masireka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia.
Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia. Dan kotanya bernama Pahi. Dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Demikian firman Tuhan. Matius 1 ayat 1 sampai 24. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan di Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan, dan terus berbuat baik. Saudara, ketika kita, judulnya bagus ya, stambungnya anjing deras. Saudara, silsilah itu bagi orang Israel itu penting ya, silsilah. Makanya bahkan sampai saking pentingnya ya, kalau ada orang punya warisan, anaknya perempuan semua, bingung kan? Bagaimana supaya jangan jatuh ke tangan orang lain? Karena setiap suku itu ada bagiannya masing-masing, saudara. Nah, kalau anaknya perempuan semua, lalu punya cucu perempuan lagi, wah repot, saudara. Jadi tanahnya Yusuf atau tanahnya Efraim nanti bisa jadi tanahnya Lewi, itu bisa pindah tempat itu. Nah, terus nanti yang tadinya di sini bisa tiba-tiba ujuk ke sana. Nah, itu nggak boleh. Nah, memang karena 12 suku itu tempatnya harus sesuai di mana itu ya. Nah, bahkan Mesias itu keturunan siapa itu sudah diwajibkan. Mesias keturunannya siapa itu wajib. Nah, Mesias keturunan siapa itu harus keturunannya Yehuda, saudara ya. Harus anak keturunannya Yehuda. Anak perjanjian, Yesus itu adalah anak perjanjian. Maka dia harus keturunan Adam dari Ishak. Dan Ishak dari Yakub, dari Yehuda, dari Daud. Jelas sekali. Bahkan di dalam Matius 1 dan Lukas 3 dua kali ya. Matius 1 dari keturunan silsilah Yesus dari ayahnya, Lukas itu silsilah dari ibunya. Kalau cuma dari ayahnya, ini kan digugat loh. Yesus kan dari Roh Kudus. Maka Yusuf bukan ayahnya Yesus, bukan keturunan Daud. Nanti kalau cuma Maria saja misalnya, nah, makanya harus ada Maria, ya kan? Karena Yesus dikandung oleh Maria. Cuman Maria kan bukan dari Salomo, ya kan? Padahal tahtanya kan harus tahta Daud, ya kan? Sedangkan Maria bukan dari keturunan Salomo, gitu ya. Dan seterusnya. Makanya silsilah itu menjadi sangat penting. Ya, saya hanya menggambarkan betapa pentingnya silsilah. Ya, nah saudara, anjing ras juga harus punya silsilah, saudara. Kalau anjing nggak punya silsilah, maka jadi murah. Ya, stambung gitu loh, pohon keturunan stambung. Nah, artinya apa? Segala sesuatu itu harus jelas. Yang dimaksud itu seperti Alkitab itu menceritakan dengan jelas. Ya, segala sesuatu yang sangat jelas, bukan gelap-gelapan, bukan hilang-hilangan. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kalau kita lihat ya, ada beberapa klaim ya, misalnya kayak Muhammad keturunan Ismail, ditanya urutannya kayak apa? Enggak ada, saudara. Bahkan dalam buku saya itu Khilafah Terakhir ya, ada seorang imam di Syria yang menuliskan bahwa Muhammad pernah mengklaim bahwa tidak mungkin orang bisa mengurutkan keturunanku, nenek moyangku sampai ke Ismail. Nggak mungkin, dia bilang. Cukup sampai ke Adnan. Adnan itu kakeknya ke-21. Di atasnya Adnan udah nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin orang bisa mengurutkan sampai ke Ismail. Ya. Akhirnya kan menghasilkan sebuah klaim sepihak. Nah, klaim sepihak. Saudara, ketika kita ya menjadi seorang anak Allah, maka klaim itu bukan klaim dari kita, saudara. Klaim itu dari Tuhan sendiri. Klaim anak Allah, ya, klaim. Itulah sebabnya Yesus tidak mewajibkan kita menyebutnya Allah. Tetapi Yesus meminta mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Guru kita. Sebab nanti di akhir zaman
Yesuslah yang akan mengakui kita sebagai umatnya, dan dia adalah Allahnya kita di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Jadi bukan kita yang sok-sok ngaku-ngaku bahwa Yesus adalah Allah, bukan, saudara. Dia sendiri yang akan mengakui kita bahwa kita ini adalah anak-anaknya, bahwa kita ini adalah umatnya, saudara. Klaim kita ini adalah anak Allah itu bukan karena kalau aku Kristen, aku anak Allah. Enggak, saudara. Klaim anak Allah itu disebabkan karena Roh Kudus yang kita terima karena kita percaya Yesus Kristus. Maka kita bisa memanggilnya Bapa, memanggil Allah itu ya sebagai Bapa, dan kita adalah anak-anaknya karena kita percaya, karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena ngawur, saudara, bukan karena bohong-bohongan, tetapi karena bukan karena klaim, bukan karena kita maunya begitu, bukan, karena ada jalurnya. Beda tadi ya, kalau Muhammad mengaku dirinya keturunan Ismail, itu kan klaim sepihak, klaim dari orang Islam yang sampai sekarang tidak ada satupun orang Islam di dunia ini bisa membuktikan urutan keturunan dari Muhammad sampai ke Ismail, sampai Adnan saja namanya. Saudara, ketika sekarang Anda ngaku-ngaku Anda adalah anak Allah, sekarang malah dia bilang aku punya anak Tuhan ya. Saya kadang-kadang juga keceplosan anak Tuhan, jadinya ikut-ikutan. Yang benar anak Tuhan apa anak Allah? Ya kita itu nggak ada tuh frasa anak Tuhan, itu nggak ada, saudara. Adanya anak Allah. Ya. Nah, Anda tuh ngaku-ngaku atau beneran anak Allah, saudara? Anda tuh ngaku-ngaku anak Allah atau karena memang Anda tahu Anda anak Allah? Banyak kita mengaku-ngaku anak Allah, tapi kita sebenarnya bukan anak Allah. Kenapa? Karena tidak ada roh Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Tidak ada roh Tuhan yang menuntun. Anda akan disebut anak Allah hanya apabila roh itu menuntun hidupmu, dalam Roma 8. Kalau kamu tidak roh itu tidak menuntun hidupmu, tidak menguasai hidupmu, kamu bukan anak Allah. Tandanya kamu anak Allah. Anak Allah apa? Ya, ada roh Allah di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menyebutnya Bapa. Karena roh yang di dalam kita. Karena apa? Karena roh yang di dalam kita, karena kita percaya Yesus. Tetapi masalahnya kita percaya kepada Yesus, tetapi bohong, kita tidak percaya. Kita tidak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Anda masih ngotot dengan kekuatanmu sendiri, masih ayat-ayatnya dengan kekuatanmu sendiri. Sehingga kamu bukan anak Allah. Makanya berkatnya dan berkat anak Allah. Dulu kalau sekolah minggu atau di gereja-gereja bersama saya, aku anak raja, engkau anak raja, kita ini anak raja, saudara ya. Dalam waktu saya anak raja Gunung Mupe yang saya bayar sekolah aja tidak bisa. Ya, bayar sekolah aja tidak bisa, saya anak raja Gunung Mupe yang itu lagi, aku anak raja, engkau anak raja. Saya sedih loh, saudara. Saya sedih, kenyataannya saya nggak bisa bayar sekolah. Katanya anaknya raja. Dan kita berdoa, siapa di sini anak raja? Kita ngacung, saya. Ya. Tapi kalau saya melihat sepupu-sepupu saya suki-suki, saudara. Sedangkan saya sebetulnya bolong. Anda kasar, saudara. Anda ngaku-ngaku anak Allah, aku anak Allah, aku anak Allah. Hati, ya kan? Tapi ternyata kan enggak kan? Kamu tidak menikmati berkat anak Allah itu kan? Apalagi kalau di dalam gereja teologi kemakmuran itu ya, kita ini anak-anak Allah, kita ini diberi kuasa. Ya nyatanya mau makan buat besok makan apa aja keder, saudara. Dan itu nggak terjadi cuma sehari 2 hari, bertahun-tahun. Lalu bagaimana kita bisa mengklaim anak Allah? Makanya anak Allah itu bukan Anda mengklaim dirimu sendiri, saudara. Ayo saudara, kita mengklaim, kita klaim janji. Bukan, klaim anak Allah itu dari Tuhan yang menyebut kita anak-anak Allah. Ya, itu bila apa? Hanya apabila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan Yesus, percaya, maka kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Apabila kita percaya, bukan percayaan, nggak bisa, saudara. Makanya iman percayamu ya nggak berbuah. Ketika kamu mengklaim kamu anak Allah, itu nggak berbuah. Tapi kalau kamu percaya dalam nama Yesus, dalam Yohanes 1 juga ya,
Kita disebut anak-anak Allah. Kita dijadikan anak-anak Allah karena kita percaya di dalam nama Yesus. Nah, Anda percaya enggak tuh dalam nama Yesus? Jangan percaya tapi bohong. Buktinya apa? Buktinya kamu masih tersinggungan. Kamu gak percaya. Kalau kamu percaya, kamu punya cintanya Tuhan Yesus, buktinya kamu masih balas dendam. Buktinya kamu masih ngamukkan. Buktinya kamu masih hidup di dalam kedagingan. Buktinya kamu masih irinan. Kamu bukan anak-anak Allah. Makanya kamu tidak menerima berkat sebagai anak-anak Allah. Ya kan? Berkat jasmani dan rohani. Yuk, coba kita introspeksi. Benarkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita percaya sungguh-sungguh, ya, maka berkat anak-anak Allah itu nggak perlu kita klaim. Itu datang sendiri, saudara. Ya, berkat sebagai anak Allah, hidup di dalam kelimpahan, ya, itu datang sendiri. Tetapi masalahnya, apakah kamu benar percaya kepada Yesus? Kamu ikuti teladannya Yesus. Kalau kamu percaya kan kamu ikuti teladannya kan. Masalahnya kamu tidak percaya, kamu tidak mau ikuti teladannya. Percaya tapi bohong. Karena kamu juga anak-anaknya anak-anak bohong. Ya, oke, mulai sekarang coba. Ya, kalau lagi mau meresponi sesuatu, stop. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Kalau ini aku mengalah karena Tuhan. Kalau enggak, aku enggak balas ini karena Tuhan nih. Dan ini kalau aku enggak, ya Tuhan, aku pengen beli barang-barang ini, barang itu, tapi aku lebih baik aku untuk diakonia karena Tuhan, aku ini mau jaga kekudusan hidup saya nggak mau lagi pergi ke Kalijodo, ke Alexis misalnya, karena Tuhan, aku lakukan ini karena Tuhan. Kamu tiap hari aku melakukan ini karena Tuhan, maka tiba-tiba kuasa anak-anak itu datang sama kamu. Berkat jasmani dan rohani itu turun ke kamu. Silsilahmu jelas, ya saudara. Bukan klaim sepihak anak Allah. Jelas silsilahmu, ya kan? Darah yang mengalir dalam tubuh kita jelas. Darahnya Tuhan Yesus. Yesus berkati. Haleluya.